Komandan militer Israel ditangkap Hamas dalam operasi Badai Al-Aqsa. Draw the line for the enemy to understand their time is up and they can't keep going without consequences. We are announcing an operation called Al-Aqsa Floods. In the first part of it, 5,000 rockets have been fired. It is the time. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Seorang komandan Angkatan Darat Israel Mayor Jenderal Nimrod Aloni dikabarkan ditangkap pejuang Hamas setelah beberapa jam serangan mendadak berlangsung yang diberi nama Operasi Badai Al-Aqsa. Melansir latestly.com, Aloni ditangkap bersama beberapa pasukannya oleh para pejuang Hamas. Kabar penangkapan tersebut tersiar di berbagai platform media sosial. Middle East Monitor juga melaporkan penangkapan seorang jenderal Israel bernama Nimrod Aloni. Itu menjadi satu kemenangan besar bagi Hamas karena menangkap seorang jenderal. Sementara itu, melansir BBC, Jihad Islam mengklaim penangkapan tentara Israel. Jihad Islam yang beroperasi di Gaza mengklaim para pejuangnya juga telah menangkap banyak tentara Israel. Dalam sebuah postingan di Telegram, seorang juru bicara yang menyebut dirinya Abu Hamzah mengatakan, "Kami mengkonfirmasi di Brigade Al-Quds bahwa sekarang alhamdulillah kami memiliki banyak tentara Zionis yang menjadi tawanan di tangan kami." Jihad Islam adalah salah satu dari beberapa kelompok pejuang Islam yang beroperasi di Gaza. Brigade Quds adalah sayap bersenjatanya. Kelompok ini bekerja sama dengan Hamas tetapi juga mempertahankan kemerdekaan. Kelompok ini juga aktif di tepi barat dan melancarkan beberapa serangan terhadap warga Israel di sana. Israel tahun lalu mengatakan serangkaian serangan terhadap kepemimpinannya telah membuat mereka mundur beberapa dekade. Sebelumnya, sayap militer Hamas Brigade Qasim telah merilis sebuah video yang menunjukkan setidaknya 3 pria berpakaian sipil ditawan oleh militan, mengklaim ketiganya adalah tentara Israel. Video tersebut yang dilihat di media sosial mengklaim para tawanan tersebut adalah musuh yang ditangkap selama serangan. Kantor berita AFP mengatakan video tersebut diawali dengan teks berbahasa Arab yang menyatakan gambar Brigade Al-Qasim menangkap beberapa tentara musuh selama operasi Palestina. Tanda-tanda dalam bahasa Ibrani di latar belakang menunjukkan bahwa video tersebut direkam di sisi Israel di persimpangan Erez antara Israel dan jalur Gaza. Sementara itu, Kepala Diplomasi Eropa Josep Borrell mengecam laporan adanya warga sipil yang disandra. Dia menyebut tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional dan menuntut pembebasan mereka. Borrell menulis di media sosial berita mengenai warga sipil yang disandra di rumah atau di Gaza sungguh mengerikan. Namun hal itu dilakukan Hamas untuk memperingatkan Israel. Hebatnya pasukan Jenin Palestina perangi Israel dengan senjata seadanya dan berhasil bikin tentara Zionis nangis. Jangan remehkan Palestina yang tidak punya batalion sehebat dan secanggih Israel, karena pada faktanya pasukan Jenin Palestina mampu ganyang seluruh pasukan Israel hanya dengan senjata seadanya. Dipersenjatai dengan senapan M16 dan aplikasi perpesanan terenskripsi, militan Palestina melawan pasukan Israel di Jenin. Daerah tersebut menjadi markas pria bersenjata di tepi barat yang terkait dengan penembakan mematikan di Tel Aviv pekan lalu.
tumpukan ban mobil ditumpuk tinggi menjadi barikade jalan yang terbakar saat jeep tentara Israel datang lagi untuk menyerang benteng pertahanan lama terhadap penjajahan ini. Siapa kamu? Khaled bertanya kepada tim AFP yang berkunjung melalui jendela mobilnya saat bertugas jaga di luar kamp pengungsi Jenin. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu orang Israel? Tugasnya yaitu mengawasi di luar kota berpenduduk 13.000 orang terhadap pasukan Israel, menyampaikan penampakan apapun kepada para pejuang bersenjata lengkap yang tersembunyi jauh di dalam kamp labirin beton dari gang sempit. Setelah Israel mengalami gelombang serangan selama 3 minggu yang merenggut 14 nyawa mengejutkan bangsa itu, tentaranya telah memfokuskan tanggapannya pada kamp yang bergolak ini sejak Sabtu. Namun Jenin bertekad untuk melawan. Tujuan Israel yaitu menangkap kerabat dan pendukung penembak Tel Aviv berusia 28 tahun, Ra'ad Hazem. Pahlawan baru kamp itu yang membunuh 3 warga sipil Israel melukai lebih dari selusin lain di Tel Aviv minggu lalu. Penjaga lain yang menggunakan nama samaran Mohammed mengatakan, kami mencoba mengidentifikasi mobil dan orang asing yang tidak dikenal, menyampaikan informasi ini di Telegram. Kami takut pada Mistarafim, yaitu unit Israel yang berpura-pura menjadi orang-orang dari negara kami yang berbicara bahasa Arab, berpakaian seperti kami. Kami khawatir mereka akan diterima di grup Telegram membagikan informasi palsu. Sementara beberapa hari terakhir, Dinas Keamanan Israel telah menuntut agar Hazem menyerah, mengancam operasi yang lebih besar jika dia tidak melakukannya. Pada hari Minggu, tentara melepaskan tembakan ke mobil saudara laki-laki pria bersenjata itu, Hamam Fatih Hazem, martir tawanan atau cacat senjata modern beredar luas di kamp dan para pejuang siap berperang, kata juru bicara bertopeng para martir Al-Aqsa Brigade. Faksi yang berafiliasi dengan gerakan Fatah, gerakannya hidup berdampingan dengan kelompok Islamis Hamas dan Jihad Islam. M16 dan senapan serbu serupa yang dijarah dari perdagangan pasukan Israel punya harga sekitar 15.000 euro.